Dalam kajian hukum internasional, pertanyaan mengenai apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara selalu menarik untuk dibahas, karena entitas ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan negara-negara lain yang pada umumnya. Secara formal, yang dimaksud dengan Vatikan sebagai negara adalah Vatikan secara resmi dikenal sebagai negara kota Vatikan atau Vatican City States yang berdiri pada tahun 1928 berdasarkan perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia. Perjanjian ini mengakhiri sengketa panjang antara Paus dan pemerintahan Italia sejak penyatuan Italia pada abad ke-19, sekaligus mengakui kedaulatan wilayah Vatikan sebagai negara merdeka. Dari sudut pandang hukum internasional, keberadaan Vatikan sebagai negara tidak hanya dilihat dari luas wilayahnya yang kecil, tetapi dari terpenuhi unsur-unsur pokok kenegaraan sebagaimana dikenal dalam doktrin dan praktik internasional. Jika merujuk pada ketentuan yang paling sering dijadikan acuan, yaitu Konvensi Montevideo, suatu negara harus memiliki 4 unsur utama. Yang pertama ada penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi ini, meskipun lahir dari konteks Amerika Latin, telah diterima secara luas sebagai refleksi hukum kebiasaan internasional mengenai syarat berdirinya suatu negara. Dengan menggunakan 4 unsur tersebut sebagai pisau analisis, kita dapat menilai apakah Vatikan memenuhi kriteria sebagai negara dalam arti hukum internasional. Unsur pertama adalah adanya penduduk tetap. Vatikan memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil, yakni hanya ratusan orang yang terdiri atas paus, para pejabat gereja, garda Swiss, serta warga sipil yang bekerja di lingkungan Tahta Suci. Walaupun sebagian besar penduduknya bersifat sementara dan kewarganegaraan Vatikan biasanya terkait dengan jabatan, secara hukum tetap terdapat komunitas penduduk yang diakui sebagai warga negara Vatikan. Dalam praktik hukum internasional, tidak ada ketentuan mengenai jumlah penduduk minimum penduduk. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya kecil dan sifatnya fungsional, unsur penduduk tetap dianggap terpenuhi. Unsur kedua yaitu adalah wilayah tertentu. Vatikan memiliki wilayah yang jelas dan diakui secara internasional. Meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 44 hektar dan terletak di dalam kota Roma, yaitu Italia. Batas-batas wilayahnya tegas sebagaimana diatur dalam perjanjian Lateran. Wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh Tahta Suci tanpa campur tangan Italia dalam urusan internalnya. Dengan demikian, unsur wilayah tertentu sebagai ruang berlakunya kekuasaan negara telah terpenuhi. Unsur ketiga adalah pemerintahan yang efektif. Vatikan memiliki struktur pemerintahan terdiri yang dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahannya bersifat monarki elektif absolut, di mana Paus dipilih melalui konklav para kardinal. Lembaga-lembaga administratif dibentuk untuk menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di dalam wilayahnya. Walaupun kecil, pemerintahan Vatikan berjalan efektif dan mampu mengatur kehidupan internalnya tanpa intervensi negara lain. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat. Unsur keempat adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam hal ini, Vatikan bahkan memiliki posisi yang sangat aktif dalam hubungan internasional melalui Tahta Suci atau Holy See. Tahta Suci menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara dan memiliki perwakilan tetap di berbagai organisasi internasional. Ia juga berperan sebagai pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemampuan menjalin hubungan internasional ini menunjukkan bahwa Vatikan memenuhi unsur capacity, to enter into relationship with other states, sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Montevideo. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, maka secara hukum internasional, Vatikan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai negara. Meskipun bentuk dan karakteristiknya unik, hukum internasional tidak mensyaratkan luas wilayah tertentu, jumlah penduduk tertentu, atau bahkan pemerintahan tertentu. Yang terpenting adalah adanya kedaulatan dan efektivitas pemerintahan dalam suatu wilayah yang jelas. Beranjak ke pertanyaan kedua mengenai syarat-syarat pembentukan negara. Secara umum, doktrin hukum internasional merujuk pada 4 syarat klasik, sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Pertama, adanya penduduk tetap. Yang kedua, adanya wilayah tertentu. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Dan yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Keempat unsur ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu entitas dapat dikategorikan sebagai negara. Penduduk tetap tidak harus bersifat homogen atau berjumlah besar, tetapi harus ada komunitas manusia yang secara relatif menetap di wilayah tersebut. Wilayah tertentu tidak harus memiliki batas yang sepenuhnya bebas sengketa, namun harus ada wilayah geografis yang menjadi ruang berlakunya kekuasaan. Pemerintahan harus efektif dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian atas wilayah dan penduduknya. Sedangkan kemampuan menjalin hubungan internasional menunjukkan adanya kedaulatan eksternal dan kebebasan bertindak dalam pergaulan internasional. Yang pertanyaan ketiga adalah, apakah pengakuan termasuk syarat negara? Dalam teori hukum internasional, terdapat dua pandangan utama, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif menyatakan bahwa suatu entitas menjadi negara karena diakui negara lain. Tanpa pengakuan, ia belum dapat dianggap sebagai negara dalam arti hukum internasional. Sebaliknya, teori deklaratif berpendapat bahwa pengakuan bukanlah syarat pembentukan negara, melainkan hanya pengakuan atas fakta bahwa syarat-syarat kenegaraan telah terpenuhi. Konvensi Montevideo sendiri dalam pasal 3 menyatakan bahwa eksistensi politik suatu negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain. Artinya, konvensi ini cenderung menganut teori deklaratif. Dalam praktik modern, mayoritas ahli hukum internasional lebih condong pada teori deklaratif, sehingga pengakuan tidak dianggap sebagai syarat mutlak berdirinya negara, melainkan faktor yang penting dalam memperlancar hubungan internasional dan partisipasi dalam organisasi global. Namun demikian, dalam praktik politik internasional, pengakuan memiliki arti yang sangat penting. Tanpa pengakuan yang luas, suatu entitas akan mengalami kesulitan menjalin hubungan diplomatik, menjadi organisasi internasional, atau mengakses perjanjian-perjanjian internasional. Dengan kata lain, secara yuridis, pengakuan bukan syarat berdirinya negara, tetapi secara politis dan praktis, pengakuan sangat menentukan efektivitas eksistensi suatu negara. Yang pertanyaan terakhir adalah, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara? Entitas yang dimaksud adalah Palestina yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1988 melalui Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Untuk menilai statusnya, kita kembali menggunakan 4 unsur utama dalam Konvensi Montevideo sebagai kerangka analisis. Dari segi penduduk tetap, Palestina jelas memiliki penduduk yang menetap di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Penduduk tersebut memiliki identitas nasional Palestina dan berada di bawah administrasi otoritas Palestina. Unsur ini pada dasarnya terpenuhi karena terdapat komunitas manusia yang relatif dan terorganisir. Dari segi wilayah tertentu, Palestina mengklaim wilayah barat, termasuk Yerusalem, timur
dan jalur Gaza. Namun, persoalan muncul karena wilayah tersebut masih berada dalam sengketa dan sebagian besar berada di bawah kontrol efektif Israel. Dalam hukum internasional, tidak mencaratkan bahwa batas wilayah harus sepenuhnya bebas dari sengketa. Banyak negara yang tetap diakui meski memiliki sengketa perbatasan. Namun, persoalan efektivitas penguasaan wilayah menjadi isu yang paling penting dalam menilai terpenuhnya unsur ini. Dari segi pemerintahan, Palestina memiliki Otoritas Nasional Palestina yang menjalankan fungsi administrasi di sebagian wilayah. Akan tetapi, terdapat pembagian kekuasaan antara Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza, yang menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas dan kesatuan pemerintahan. Kendati demikian, secara formal terdapat struktur pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Dari segi kemampuan menjalin hubungan internasional, Palestina telah diakui oleh lebih dari 100 negara dan menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Palestina juga berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2012. Fakta ini menunjukkan adanya kapasitas untuk menjalin hubungan internasional, meskipun menjadi anggota penuh meskipun belum menjadi anggota penuh PBB karena dinamika politik di Dewan Keamanan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Palestina memenuhi sebagian besar unsur kenegaraan menurut Konvensi Montevideo. Meskipun terdapat perdebatan mengenai efektivitas penguasaan wilayah dan kesatuan pemerintahan. Dalam perspektif teori deklaratif, banyak ahli berpendapat bahwa Palestina secara hukum telah memenuhi syarat sebagai negara. Namun, dalam praktik politik internasional, statusnya masih menjadi perdebatan karena belum memperoleh pengakuan universal dan menghadapi kendala dalam pelaksanaan kedaulatan penuh. Dengan demikian, baik Vatikan maupun Palestina menunjukkan bahwa konsep negara dalam hukum internasional tidak selalu sederhana. Vatikan dengan wilayahnya yang kecil dan penduduk terbatas tetap diakui luas sebagai negara karena memenuhi unsur-unsur kenegaraan secara efektif. Sementara Palestina menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tersebut sebagian besar terpenuhi, faktor politik dan pengakuan internasional tetap memainkan peran besar dalam menentukan posisi suatu entitas dalam masyarakat internasional. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.